pertolonganku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari Semarang Kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya menuntun dalam ibadah ini. Dan menuntunmu juga. Amin. Dua tawasa latarangi syaratananung diona sekarang apu amatua tulah mendari parandanganna diona te sarat tulah lumingkas siapa lawai ku pasaka tepawasan lamai bunga na Samuel pasal 20 latawasan kami sasana komatin talun 1 Samuel 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Tamalan bahasa orangi syaunan nungi tapalak pak menduan tamas sambayang ki kurre sumanga puang matua tumama semi pak kaboromi tutontong mi papayan lako kami mintu tetaumi mairingan puang matua lante melambi totemo mi pasipulungkan sisola mintu rapu masusa sia mintu taumi tula rampo untong koni allo lekona inde nene indo ki pakaboro opuang matua kama tusura maratumi laki basa laki rangi sia laki nannung tula tonton kiran nuanan lamendari pak pakatana sundun lako kami mintu sola nasang mak kara-kara moko mi lako kami te taumi langsangan na puang kitong Yesus himas sambayang mati kali ini. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Orang-orang dan nama Dionatu Pak Pasanta kita boleh bilang mau Pak sia rongkok tu dibenteki atu umbasa orangi sia unnanungi tu kadana lalu itu Allah katuanta. Amin. Hidup ini setiap orang punya makna tersendiri tentang apa itu hidup. Belakangan ini cukup disenangi, hidup adalah kesempatan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa hidup ini singkat. Sore akan lisut dan layu. Atau seperti ungkap jarak hidup antara mati itu sangat dekat. Ada orang juga yang mengatakan bahwa hidup ini harus diwarnai dengan cinta kasih. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah persahabatan. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan tentang hidup. Dan semua orang yang mengungkapkannya, merenungkannya. Dan karena itu tentu setiap orang berbeda dalam memaknai apa hidup itu.
tentang hidup dengan berbagai macam ungkapannya dan harapannya. Tapi ada satu hal yang harus kita sadari. Bahkan juga orang akan meninggalkan permusuhan, orang yang memusuhinya dan orang yang dimusuhi. Dalam bacaan kita. Nah, saudara-saudara yang terus dihiburkan dan dikasihi oleh Tuhan, kalau hidup adalah anugerah, hidup adalah kesempatan. Banyak hal yang kita alami dalam berbagai keadaan tersebut kita temukan. Yonatan dan Daud menjalani sebuah kehidupan dengan membangun sebuah persahabatan. Kesamanian Daud dan Yonatan membunuhnya. Daud kemudian menceritakan, mengungkapkannya kepada Yonatan sebagai sahabatnya. Daud tentunya sama dengan kita, bahwa betapa mengecewakannya, betapa mematahkan semangat, mendukakan hati ketika menghadapi suatu keadaan, ketika dibenci, dimusuhi, dan ingin dibunuh. Jadi bagaimana perasaan kita ketika kita sudah melakukan hal yang baik, kami lomo tu dipogau, pabutu-butu tu dikabiriki. Ya. Daud melakukan perbuatan yang baik, tetapi kemudian ia dibenci, ia dimusuhi, bahkan ingin dibunuh oleh Saul. Saul yang membawa Daud ke istana. Tapi ketika Daud berhasil mengalahkan orang Filistin, awalnya hanya iri, ya. Bisa saja Daud dapat memahami betapa ia harus dibunuh. Ia tu pabelata angkarnya, dana di paruku. Karena itu kita harus tenang, kita harus bijaksana. Itulah yang dialami oleh Daud. Dia tenang, dia bijaksana menghadapi tantangan. Karena itu dia berkata dan bercerita kepada sahabatnya Yonatan tentang apa yang akan dilakukan ayahnya. Tapi sahabatnya, dia datang dan berkata, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Rampote Yonatan pakatana Daud, nakodamu matakut ama dia. Tanala mpogoi tu susin nato ambek terima kalian. Karena itu bagaimanapun persoalan kehidupan, belajarlah untuk tenang. Sabayana dan persoalan, dan kita berusaha menyelesaikan dengan kepala dingin, dengan bijaksana. Tentu ada jalan keluar. Payana mo ibinti itu persoalan kemalas itulun tantangaran ni kumagimang kisengke. Karena itu jalan seolah-olah tertutup. Begitupun dengan pergumulan yang kita alami. Kita yakini bahwa Allah kita lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Dan yang kedua, yang terakhir, yang mau kita pelajari, memenangkan setiap beban hidup bersama dengan Tuhan. Manusia akan selalu percaya diri, akan selalu berpikir positif, akan optimis menjalani hidup jika ada hal yang meyakinkan pada dirinya yang bisa menjadi kekuatannya. Bisa tahu matoto kalian tunaran nuna. Ada orang yang mengandalkan harta benda karena pekerjaan, karena keluarga yang besar, karena pengaruh dalam masyarakat, karena kedudukan dalam strata sosial, dan bisa menjadi sebuah kekuatan. Tapi bagaimana jika terjadi sebaliknya? Seperti yang dialami oleh Daud, tidak ada sesuatu pun pada dirinya yang mau dia banggakan. Walaupun sebenarnya ada. Kan Daud mengalahkan Goliat, mengalahkan berlaksa-laksa orang Filistin, sedangkan Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Tapi itu kemudian tidak membuatnya bangga.
tapi dia merendahkan diri. Selalu ada kesempatan untuk membalas, selalu ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan. Karena dia tahu bahwa yang mengatur tentang hidup dan mati adalah Tuhan. Daud tahu Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang menuntun hidupnya, Tuhan yang menuntun dan menentukan keadaan, sehingga dia berani dengan iman mengungkapkan bahwa hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Tapi kalau Tuhan bersama dengan dia, tidak ada satupun yang akan hilang daripadanya. Jadi maut, kematian itu hanya sejengkal dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan belum menghendaki, apapun tidak akan bisa membuat kita jatuh. Karena memang tidak ada kasih yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Namun yang terkadang entah sadar atau tidak, ketika kematian tiba bagi kita, sering kita berandai-andai. Yang tidak jarang justru kadang menekan dan lebih menekan keluarga yang ditinggalkan. Ya sabar, udah waktu tetangga, nampakin nasusito. Tapi Daud mengatakan hanya satu langkahnya jarak antara aku dan maut. Artinya bagi kita bahwa maut dan hidup jaraknya dekat sekali. Dari totemo marasal siapi imena meta patah ditandai dako masih yang gombong. Tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita, tidak ada satu yang bisa hilang daripada kita. Tak sehelai pun rambut akan hilang jika Tuhan tidak menghendaki. Dan karena itu ibu bapak saudara-saudara, apa yang firman Tuhan mau katakan hari ini, kita akan mati, kita punya pergumulan, kita punya persoalan, tapi Tuhan menghadirkan orang-orang yang kita kasihi untuk menjadi sahabat-sahabat kita. Entah suami, entah istri, entah anak, entah saudara, entah rumpun keluarga, atau entah orang yang tidak ada hubungan darah daging dengan kita. Itulah yang akan menjadi sahabat-sahabat kita. Dan sahabat yang benar adalah dia selalu ada di dalam suka dan di dalam duka. Bayake marasa miki mapadi namalem tampeki, dia bukan sahabat, tapi dia adalah orang yang mencari keuntungan. Ya, ibaratnya dia adalah benari. Jana di paraluna komereke, bayana tema paraluna selamat tinggal. Tapi firman Tuhan yang mau kita pelajari, Yesus sahabat yang sejati. Bawalah setiap pergumulan kita, dialah yang akan membukakan jalan, dan dia akan menuntun langkah kita ke air yang tenang. Karena itu keluarga, teruslah pupuk persahabatan. Susitulah tapapayan lantai atau potemo semua. Larang pote selalu buku selalu rama laun tongkoni allo lekona inde nene indo tapakabor. Semua tanala katu angin demanda te pala tontongnya mempayan lalu mintu allo katuata. Lama susah lama sandang inang la tontong kisi sola puang matua unnolai te katuanta. Amin. Usoroni jona te agang kamasusan tuna tinggayo mintu tomarapus ya tondok. Kumua inang kamu mo otona katuan sia keselamaran. Isya mintu batang kaleki laun nolai jona tesara lante tanga-tanga Allah totemo. Sang mane matotogi lan mintu Allah katuan. Den nopo buang matua. Na mintu na agang kusi solangka. Iya moto buang matua kuma mintu na agang katuan pada Tuhan surga. Lante atu totemo kongkoni Allah lekona inde indo nene sulu tipa kaboro. Kamu la usi solang kana toto. Lami si solan mintu tau mintu nala katanan lante sara tumarasam lumingka. Buang matua kipas sambayangan. Na pemintu tau mi. Membela mandati.
salubuku salurar pulat rampo untuk koni alo lekona indenene indok ipakaboro lamianta deno pana rampo salama tamate inan lani si pamatoto misa sola misa ulepri kato konanna ada ko kena ko buang mantua si taruna te sara selako lani pasude lako tahu parapana inde batang rabutna nene isorongan tama lima kosami mitontong us isorongkan ki papayan duka kumua ulepri mama semi isorongan penombak pasake mi opuang mantua atontong dipakai melo pakalangan donat pantan mi tunduikan si taruna lante Allah katuanti mi sunduni itu palapungki pada pagari itu mintu dosa saya kasalaki lana mintu nate iparampo nengkaron tolong anak tunggami puang kipong Yesus dia matolong katuan salam kasalamara amin. Kudaki jalan mulia tetap doaku inilah ke tempat tinggi hidung jemaatan 400.